kita nggak berhak menghadapi COVID. Kita hanya berhak perlindungan dari Tuhan, dan COVID tidak akan kena ke kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya tidak mau menghardik COVID dari Indonesia. Saya hanya mau menghardik COVID dari jemaat, COVID dari istri dan anak saya. Tidak boleh ada kena COVID. Bahkan ada yang korupsi uang bansos, ada yang korupsi uang untuk dana COVID, ada yang korupsi untuk uang rakyat-rakyat kecil. Mereka betul-betul orang-orang jahat. Mereka lah orang-orang Parisi. Mereka lah ahli-ahli Taurat. Mereka berkata jangan mencuri, tapi mereka mencuri. Jangan membunuh, mereka membunuh. Jangan merampok, mereka merampok. Mereka berkata jangan berzina, tapi mereka yang melakukannya. Angkatan yang jahat, yang tidak setia itu, mereka tidak layak untuk terima tanda mujizat. Tidak ada dalam nama Yesus kami terjagai, terlindungi, dipelihara, sehingga malam ini kami bisa berkumpul
memuji menyembah Yesus. Kami percaya Yesus disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Karena pujian penyembahan kami itulah yang dinanti-nantikan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi Yesus, sehingga semua kami yang hadir mendapat mujizat dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dimerdekakan dari tekanan, dari himpitan, dari intimidasi. Bebas, lepas, menang, merdeka. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Luar biasa. Di mana Roh Allah, di situ ada mujizat. Di mana Roh Allah hadir, di situ ada kemerdekaan. Urapi lidah mulut bibir hambamu supaya menjadi berkat bagi mereka yang hadir hari ini. Setiap kuasa si jahat yang coba ingin mengganggu, kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tempat ini dalam penjagaan Tuhan, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat jahat atas tempat ini hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Karena ada kemuliaan Tuhan, ada wibawa Tuhan, ada kuasa dan mujizat, sehingga orang-orang yang datang mereka pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Oh rasa kata kuralabas, kata karalabas. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Yesus, kami percaya mujizat, kami percaya Tuhan sudah menyelamatkan kami, sehingga kami tidak binasa, kami tidak akan pergi ke neraka. Kami sekali waktu akan bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Di sanalah kami menikmati semua yang sudah Dia siapkan secara akurat, secara sempurna. Semua yang hadir Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus saya berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang meriah. Haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan nggak bayar, meriah lagi. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda tahu apa yang Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Kalau kita memuji menyembah Tuhan dengan gembira, dengan sukacita, pasti kita sehat. Haleluya. Haleluya. Terbukti gereja ini mulai ada corona di Indonesia, PSBB, PPKM terus buka. Satu pun tidak ada jemaat yang kena corona. Haleluya. Ini karena pertengahan minggu, dari minggu ini pasti padat. Tidak ada yang kena corona. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. 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 Makanya bawa sanak saudara semua, karena minggu besok sudah bebas beribadah di tempat ini. Selama ini kita ada tempat persembunyian. Haleluya. Dan sekarang kita sudah bebas. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Shalom. Ingat saudara, yel-yel kita. Haleluya. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju di dalam Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami menang di dalam Dia. Kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk. Silakan saudara. Haleluya. Kita baca firman Tuhan Matius 16 ayat 1 sampai 4. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Sekarang kita sudah bisa
lihat di layar ya. Walaupun gereja ini tidak besar, tapi kita punya layar ada 3 ya. Jadi ini luar biasa. Jadi satu layar bisa untuk 15 orang. Saya rasa sudah cukup baik. Dan AC pun nggak bisa nyala semua. Kalau nyala semua Anda beku. Haleluya. Kenapa jemaatnya dikit, kolektifnya dikit? Kenapa ya gereja bisa mewah begini? Itu karena Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga. Terus, next. Tapi Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Terus, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Terus. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yesus meninggalkan mereka dan Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita minta tanda kepada Tuhan? Kenapa ayat ini seolah-olah Tuhan tidak memperbolehkan mereka minta tanda? mereka tidak setia. Haleluya. Haleluya. Yesus katakan kepada ahli Taurat orang Farisi, kalian tahu tanda kalau hari buruk, cuaca mendung, tandanya mau hujan. Kalau panas, tandanya ini. Kalian tahu tanda-tanda alam, tapi kalian nggak tahu tanda-tanda zaman. Terus Yesus katakan, engkau tidak layak untuk melihat tanda ya dari saya. Dia katakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Haleluya. Saudara tahu orang Farisi? Orang Farisi adalah golongan orang yang dihormati di agama Yahudi, dan mereka adalah tahu tentang firman Tuhan dan memahami firman Tuhan, tapi mereka munafik, mereka bukan pelaku firman Allah. Demikian juga ahli-ahli Taurat, mereka ahli tentang Taurat, tapi mereka tidak melakukan Taurat itu sendiri. Dan mereka minta tanda kepada Yesus. Yesus berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka akan diberikan tanda, diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tanda Nabi Yunus itu bukan di zaman Yesus, itu di zaman perjanjian lama, walaupun Yesus Alfa dan Omega. Namun Yesus mau kasih tahu, tanda Nabi Yunus bagi lu sudah cukup. Kalau lu sakit, kalau lu muntah darah, kalau lu digapi setan, kalau lu sakit kena COVID, kira-kira begitu ya. Nah, lu nggak perlu minta tanda sama gua, cukup tanda Nabi Yunus saja. Kenapa? Karena kau angkatan yang jahat. Anda mau dapat tanda-tanda mujizat? Haleluya. Tanda-tanda mujizat hanya diberikan kepada orang-orang yang cinta Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Anda mau cinta Tuhan? Anda mau setia sama Tuhan? Haleluya. Cinta Tuhan, setia sama Tuhan tidak bisa kita buktikan ketika perjalanan hidup ini semuanya beres. Cinta kepada Tuhan, setia kepada Tuhan kita bisa buktikan ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan dan masalah dalam hidup ini. Nah,
kita tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap bersyukur kepada Dia, itulah buktinya kita cinta Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, sebenarnya tanda-tanda zaman sudah diperlihatkan Tuhan lewat corona ini. Namun lewat tanda ini pun orang nggak bertobat. Bahkan ada yang korupsi uang bansos. Ada yang korupsi uang untuk dana COVID. Ada yang korupsi untuk uang rakyat-rakyat kecil. Mereka betul-betul orang-orang jahat. Mereka lah orang-orang Farisi. Mereka lah ahli-ahli Taurat. Mereka berkata jangan mencuri, tapi mereka mencuri. Jangan membunuh, mereka membunuh. Jangan merampok, mereka merampok. Mereka berkata jangan berzina, tapi mereka yang melakukannya. Angkatan yang jahat, yang tidak setia itu, mereka tidak layak untuk terima tanda mujizat. Tapi orang-orang yang cinta Tuhan, yang setia kepada Tuhan, mereka layak untuk menerima mujizat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, inilah orang-orang yang setia. Kenapa? Karena banyak orang berkata hari Minggu saja. Masa Kamis malam kita datang? Hari Minggu saja. Saudara, itu orang-orang yang perhitungan dengan waktu. Padahal mereka sendiri tidak punya waktu. Karena yang punya waktu adalah Tuhan. Dan mereka sok hebat, sok rohani, berkata kami tidak punya waktu. Memang betul mereka tidak punya waktu. Yang punya waktu adalah Tuhan. Kalau Anda bisa kemari, Anda punya waktu karena Tuhan berikan waktu. Berikan sorak-sorai. Buat di statusmu, kalau saya ada bukan karena saya punya waktu, karena Tuhan memberi waktu. Buat di statusmu ya. Jangan statusnya kepala bengkak, ya, pipi bengkak, perut bengkak, jangan. Statusnya yang rohani. Haleluya. Haleluya. Selalu ganti-ganti status ke Ancol aja buat status. Haleluya. Iya, saya pun nggak bisa lihat status. Istri saya yang tahu. Si A sekarang ada di sana, si B ada. Dari mana kau tahu? Status ya. Haleluya. Aku nggak tahu lihat status. Aku agak gaptek. Istriku tahu ya, untuk berbelanja, ya laksa adalah apalah. Saya nggak bisa. Kalau saya bisa mungkin udah habis uang saya. Belanja terus, saudara. Haleluya. Anda mau mujizat? Bukan karena Anda terlalu melotot dengar firman baru dapat mujizat, tapi ketika Anda mengimani firman, Anda dapat mujizat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Saudara, untuk kita bisa terima mujizat, kita akan mengalami banyak ujian. Kita baca Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kita mengalami banyak ujian. Haleluya. Kita baca Lukas 18 ayat 1 sampai 8. 3, 2, 1. Next. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak menghormati seorang hukum. Next. Dan di kota itu ada seorang raja yang selalu pada hakim itu dan berkata beberapa aku terhadap lawanku. Ya, terus. Kenapa lamanya hakim itu menolak? Tapi kemudian dia berkata dalam hati, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus selalu dia datang dan akhirnya melarang aku. Next. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang maling itu. Ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah menunggu waktu sebelum menolong mereka? Ya. Aku berkata kepadanya, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yesus kasih sebuah perumpamaan kehidupan kita sehari-hari.
Perumpamaannya dia katakan ada seorang janda yang miskin dan ada seorang hakim yang lalim, yang tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Janda miskin ini ada persoalan, ada kasus, ada perkara. Dia minta supaya persoalannya ini dibereskan dengan adil, dibela oleh hakim ini. Tapi hakim ini menolak dia. Namun si janda itu terus menerus datang ke hakim itu untuk minta pertolongan. Malam hari si hakim gak bisa tidur. Dia membayangkan si janda itu. Dan yang luar biasanya saudara, si janda yang tadi datang terus menerus bisa mengintimidasi si hakim lalim tadi. Dia berkata, jangan sampai dia menyerang aku. Bayangkan saudara, ya, janda miskin mana mungkin bisa menyerang seorang hakim yang lalim. Anda tahu, pada zaman itu seorang hakim itu dikawal. Jadi tidak berjalan sendiri. Karena banyak orang-orang yang ingin melakukan kejahatan atasnya. Ketika dia memvonis seseorang untuk dihukum berat. Tapi anehnya dia takut sama janda ini. Karena janda ini terus menerus, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Iya. Akhirnya si hakim yang lalim tadi, walaupun dia tidak takut akan Allah, daripada si janda ini menyusahkan dan menyerang aku tolong dia. Haleluya, haleluya. Itulah contoh ujian ketika kita datang kepada Tuhan. Berdoa, 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 meminta. Makanya Tuhan berkata, hakim yang lalim saja dia bisa luluh hatinya dengan permintaan seorang janda, apalagi aku hakim yang adil, kata Tuhan. Dia akan segera membenarkan orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Tetapi ketika kita berseru-seru kepadanya, dia berkata, adakah iman di bumi? Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, imanmu lah Pak yang menyembuhkanmu, imanmu lah Bu yang menyembuhkanmu, imanmu juga yang menyelamatkanmu. Aku hanya pemberita kabar baik, tetapi imanmu lah yang menyembuhkan, imanmu lah yang menyelamatkan. Tadi Pak Freddy jam 5 sudah hadir. Saya masukkan mobil ke garasi, saya lihat Pak Freddy sudah ada. Dia katakan, Pak, kemarin saya hanya bercanda mengatakan kepada Pak, ini kebas Pak, sekali Bapak pegang ini sembuh. Saya pegang, dalam nama Yesus. Kebas ini sudah lama sekali katanya, udah beberapa lama, ya, sampai rumah sembuh nggak kebas lagi. Haleluya. Terus mulai dia introspeksi diri. Kenapa gua minta yang cicere, remeh-temeh? Aku kan punya penyakit gula. Kenapa nggak gula ini kuserahkan ke Pak Lubis supaya selesai gitu loh. Tapi dia penyerahannya bukan di dapur, maunya di kamar. Dia bilang kamar itu ada mujizat Pak. Saya minta didoain di kamar. Tapi jangan semua saudara minta di situ. Kewalahan saya. Haleluya. Haleluya. Kemarin kemarin aja saya diberi hikmat sama Tuhan. Ada sekeluarga datang itu persoalan yang ruwet ribet. Kalau saya thinking terus ini nggak selesai. Coba saya ajak mereka berdamai saja, karena setan takut dengan orang berdamai. Haleluya. Iya, saya kasih mereka kesempatan untuk masuk ke ruang saya dan langsung redup semua. Bapaknya yang pertama ketemu saya itu galak, langsung letoy. Semua kalau di kamar saya letoy. Karena ada harimau di sana begini. Haleluya. Haleluya. Letoy. Benar langsung letoy. Enggak berkutik. Bapaknya langsung, iya nak, Bapak salah. Salah, saya pun salah mah. Salah semua. Padahal puluhan tahun dia nggak pernah ngaku salah. Walaupun dia berbuat salah. Itulah kekuatan Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara, kalau Tuhan datang, dia hanya ada di bumi. Apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan dan meyakini apa yang kita percayai. Haleluya. Dan apa yang kita percayai harus kita hidupi.
Ketika yang kita percayai kita hidupi, maka dia hidup di dalam kita. Dan hidup itulah yang akan menyembuhkan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Iman gak bisa dikalahkan oleh situasi, kondisi, keadaan. Kadang-kadang kita harus bersama keluarga menyembah, memuji Tuhan. Tapi sekali waktu mungkin karena satu dan lain hal kita hanya sendiri saja. Tapi kita tetap semangat. Tadi saya menoleh ke belakang, melihat si Naomi, kurang semangat dia. Biasanya dia semangat. Iya, karena nggak ada Randy, dia kurang semangat. Makanya saya terus perhatiin dia. Tadi saya mau ke belakang, mau kuliah, tapi saya pikir nanti jemaat terganggu. Kenapa? Iman tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Iman tetap terus mengalahkan segalanya. Karena iman kita akan mengalahkan dunia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ujian ini akan terus kita lalui, tetapi percayalah, orang yang tetap mengandalkan Tuhan, mereka pasti menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Apakah saya nggak menghadapi banyak ujian? Pasti banyak yang menghadapi ujian. Mungkin ujiannya lebih daripada ujian saudara. Karena nggak mungkin saudara ujian untuk kelas S sama dengan ujian SMP, sama ujian SMA. Dan ada juga orang yang agak gila. Dia mau naik kelas dari SMP kelas 2 ke kelas 3. Tapi dia bilang, aku mau ujian yang SD saja. Goblok bintolol. Sedangkan dia mau naik kelas 3 SMP. Tapi dia maunya ujian yang SD. Berarti ini kan orang yang kurang waras. Anda mau naik imannya, Anda minta ujian yang berat lagi. Yang berat lagi, yang berat lagi, yang berat lagi. Haleluya. Oh Pak, ini pinggang sudah sakit, minta pinggang sini lagi sakit, biar ujiannya lebih berat. Haleluya. Oh ini sakit, ini minta lagi yang sini. Waduh, kok begini Pak? Saya udah dicaci maki oleh si A, minta lagi si B mencaci maki, si D, si E. Apa? Supaya engkau teruji. Ketika engkau menang, engkau naik level. The next level, engkau miliki kuasa karena engkau punya iman. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kadang-kala kita juga satu keluarga itu saling gesekan, ya, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, kata Amsal. Kita saling bergesekan, kakak beradik, orang tua sama anak, orang tua sama anak sama orang tua, suami istri bergesekan. Gesekan itu membuat kita semakin tajam kalau kita lihat itu sebagai ujian untuk the next level iman kita masing-masing. Haleluya. Kalau istri kita lagi cerewet sekali, kita katakan inilah makhluk yang harus dilestarikan, karena makhluk seperti ini sudah jarang ditemukan. Haleluya. Jadi kita menang dalam ujian. Kalau kita katakan, dasar lu, nama kebun binatang semua keluar dari mulut kita. Yang ada di kebun binatang keluar. Kadang-kadang saudara, kita katakan mulut kita ini cuma berapa? Sampai setengah jengkal lebarnya. Tetapi kalau marah, mulut besar. Harimau bisa keluar, monyet bisa keluar dari mulut. Iya, bukan tikus lagi, monyet. Haleluya. Kalau tikus masih kecil, monyet saudara. Monyetnya yang gorila itu. Dasar lu monyet gorila bisa keluar. Haleluya. Itu orang yang nggak lulus ujian. Dia nggak naik kelas. Tapi kalau engkau dicaci, engkau balas, engkau naik kelas. Haleluya. Haleluya. Luar biasa jawaban Daniel. Amin. Artinya dia pasti naik kelas dengan ujian di mana adiknya akan terus akan menguji dia supaya dia naik kelas. Haleluya. Saudara, kita semua menghadapi ini. Jangan engkau berpikir hanya engkau sendiri. Saya juga menghadapinya. Tapi satu hal yang berbeda, yang membuat berbeda adalah bagaimana kita cara memandang itu dan bagaimana cara kita keluar dan menjadi pemenang. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau
disembuhkan oleh Tuhan, engkau mau mendapat mujizat, engkau harus punya iman. Saudara, selanjutnya kita lihat di sini, haleluya, dan iman yang seperti apa? Matius 15 ayat 21 sampai 28. Hari ini saya khotbah nggak lama-lama. Kenapa? Supaya Anda agak seger gitu. Ya, Matius 15, haleluya, ayat 21 sampai 28. Oke? Sudah? 3, 2, 1. Ya, sorry ya. Ya, suaranya lantang, tetapi ada titik komanya yang tepat, dan sesama biskota jangan saling mendahului. Oke. 3 ayat 22. 3, 2, 1. Maka terus Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah jangan buru-buru. Itu pun ujian. Suruhlah. Suruhlah ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Terus jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari rumah Israel. Terus terus tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Terus Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Terus maka Yesus menjawab, Berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. dan Seketika itu juga anaknya dan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Anda senang dengan ucapan saya yang terakhir ini, yang saya ambil dari ayat ini di bagian terakhir. Pasti senang. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Anda mau anak sembuh? Anda mau kalau ada yang sakit sembuh? Tapi Anda mau menghadapi yang tadi? Perempuan Kanaan itu datang ke Yesus. Murid-muridnya bilang, sana kau, teriak-teriak kau di sini. Murid-muridnya ngusir. Yesus pun katakan, aku tidak datang untuk kau, datang untuk domba-domba Israel yang terhilang. Karena perempuan Kanaan itu ada, dia bukan untuk kau, aku datang untuk orang Israel. Orang Israel ini, mereka ini adalah umat pilihan Tuhan. Aku datang untuk orang Israel, bukan untuk kau. Terus tetap dia datang kepada Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Tidak layak anjing makan roti dari tuannya. Benar Tuhan, tidak layak memang anjing makan roti dari tangan tuannya. Tapi kalau roti itu jatuh dari meja tuannya, boleh dong remah-remah roti itu dimakan oleh anjing itu. Apa kata Yesus? Imanmu besar ibu, sembuhlah anak. Haleluya. Haleluya. Bisakah Anda bayangkan kalau Pak Erip datang ke saya, terus saya bilang, anjing nggak layak loh datang kemari mau minta roti. Haleluya. Bagaimana perasaannya? Pasti dia sedih, pasti dia kecewa. Dia katakan pendeta bejat, pendeta kurang ajar, pendeta bangsat, macam-macam. Tapi perempuan ini tidak. Dia bilang, benar Tuhan, aku anjing. Tapi anjing pun layak makan remah-remah dari tuannya. Haleluya. Ini ujian. Seringkali kau datang ke Tuhan, sepertinya Tuhan jauh, seolah Tuhan tidak jawab, seolah-olah Tuhan tidak kabulkan. Tetapi kau berhenti berdoa, kau berhenti beriman, malah kau pergi ke dukun, malah kau pergi ke orang pintar, malah kau pergi ke orang yang kau anggap dia bisa tolong kau. Kau pikir dia orang pintar, padahal SD pun dia nggak tamat. Haleluya. Karena di kampung-kampung itu banyak orang pintar, tapi buta huruf. Tapi dibilang dia orang pintar.
Karena dia bisa lihat-lihat yang orang nggak lihat. Haleluya. Saudara, jangan ke dukun, datang ke Yesus. Semua orang yang saya layani yang suka datang ke dukun pasti beberapa tahun kemudian hidupnya sengsara, merana, menderita. Makanya saudara, kalau dalam ujian Anda tetap terus bersyukur. Haleluya. Dan tetap terus panggil nama Yesus. Karena nama itu nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama, termasuk coronavirus harus tunduk kepada nama. Yes. Haleluya. Itu sebabnya saya tidak takut doain orang corona. Lihat, saya doain orang corona dipanggil ke rumahnya. Sampai ada seorang ibu nangis yang kemarin baru diwawancarai. Katakan apa? Saya agak ragu waktu itu telepon Bapak. Siapa sih pendeta yang mau datang ke rumah orang yang sudah PCR positif corona, didoain tumpang tangan, disalami tanpa sarung tangan, tanpa pakaian APD? Mana ada orang yang mau? Haleluya. Tapi saya lakukan itu. Terbukti kuasa Tuhan. Saya sehat, istri anak saya sehat, dan justru orang-orang yang kalah menyembunyikan diri di gua-gua batu dia kena. Ternyata gua batu tadi tempat persembunyian orang yang bekas COVID. Dia bersembunyi di situ. Dia bilang di gereja banyak COVID, dia nggak mau ke gereja. Dia bersembunyi di gua batu. Tahu-tahu 4 jam yang lalu orang COVID ada di situ. Dia kena di situ. Haleluya. Jadi ketika Anda masuk ke gerbang itu, COVID sudah mati. Terbukti ada jiwa baru yang datang itu, ternyata dia sudah bawa COVID. Terbukti 2 hari setelah dia pulang dari gereja, anaknya kena, dan kena, dan sekeluarga kena, tetapi jemaat tidak ada kena. Pada waktu itu dia nginap 1 malam. Habis ibadah dia nginap. Dia sudah kena COVID pada waktu itu. Secara medis pasti sudah kena, karena esoknya itu anak tes kena COVID. Tes sekeluarga kena. Saya berpikir, aduh, jangan sampai jemaat kena. Kalau saya pasti nggak kena, tapi saya khawatirkan jemaat. Jangan sampai jemaat kena. Saya lihat Pak Manuru nggak kena. Oh, dia aman. Dia sampelnya sekarang. Karena umurnya 60 dan juga banyak problem dalam tubuhnya. Tapi COVID juga nggak berani. Karena COVID bukan melihat problem penyakit. COVID melihat ada Tuhan dalam dirinya. Sehingga COVID nggak berani. Haleluya. 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 Makanya gereja-gereja sekarang mana berani buka. Walaupun pemerintah sudah boleh buka. Lihat besok hari Minggu nggak ada. Kalaupun buka pasti jemaatnya 1000, yang datang 100. Kenapa? Takut COVID. Haleluya. Saudara, kalau Anda hidup di dalam Tuhan, Anda percaya, Anda punya iman, Anda pasti dipelihara Tuhan. Anda sehat. Haleluya. 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 Pak Erip jauh-jauh itu datang dari Tangerang kemarin. Tiap ibadah dia datang. Iya. Dia tahu tempat ini dari YouTube. Ini bapak ini baru saya tahu tadi nih, Pak apa ya namanya Pak? Hah? Pak Situmorang. Nah, dia Pak Situmorang ya. Haleluya. Situmorang, Situmorang, kan ada lagi. Situmorang, ala situ ala Rudi. Haleluya. Kok pendeta tahu nyanyi gitu? Tahu lah, orang denger. Haleluya. Saudara, hidup ini indah, hidup ini bahagia, hidup ini sukacita. Kau lihatlah aku tadi waktu nyanyi, waktu menyembah, masa plong aja, nggak ada beban. Haleluya. Kenapa kita nggak iri sama orang-orang yang hidup dalam dosa, yang tinggal di bar? Mereka joget dangsa, begitu luar biasa, mereka seperti orang yang tidak punya masalah. Kenapa gereja seperti orang yang punya masalah paling berat? Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bukan paku Romawi, bukan salib menahan. Kenapa enggak? Bukan paku Romawi, bukan salib menahan, kan begitu. Haleluya. Haleluya. Jadi
orang-orang yang saya layani, saudara, nggak didoakan. Dalam pujian, dalam penyembahan, mereka sembuh begitu saja. Saya KKR di daerah-daerah, terus dia bilang, Pak saya sembuh, Pak saya sembuh. Lo kan belum saya doakan. Tadi waktu pujian, waktu penyembahan, kami disembuhkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tapi kalau memuji Tuhan, juguk jogo, juguk juguk, duduk duduk duduk, jong 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 jong. Terus mari kita nyanyi 1, 2, 3. Aduh, haleluya. Nyanyi itu bebas, memuji bebas, jangan diikat oleh aturan-aturan. Biarlah roh Tuhan yang membawa kita. Haleluya. Orang mau bilang kita gila, ngapain kita pusing sama dia, betul nggak? Iya. Orang banyak yang saya gila, pendeta gila. Saya nggak pusing. Saya gila tapi punya paspor, sering keluar negeri. Dia gila mah perjalanannya cuma Cengkareng, Grogol, Cengkareng, Grogol. Dia waras cuma Cengkareng, Grogol, Cengkareng, Grogol. Iya, enakan gila dong. Bisa kemana-mana kan? Betul nggak? Iya kan? Orang gila pakaian serapi ini luar biasa. Daripada waras pakaiannya compang-camping, buat apa? Makanya kau harus gila di dalam Tuhan, supaya kau bisa seperti saya ini. Kalau kau waras, kau nggak bisa, karena kau berpikir 5 ketul roti 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang, sisa 12 bakul. Berarti ikannya ini sebesar Pulau Jawa, rotinya sebesar Pulau Sumatera. Itu orang waras. Orang gila nggak perlu dia pikir-pikir. Iya, orang di sampah aja makanan yang sudah basi-basi dia makan. Nggak ada orang gila kena COVID. Anak jalanan yang saya layani tiap pagi itu satu pun nggak ada saya dengar berita mereka kena COVID. Nggak. Justru orang kantoran yang kena. Haleluya. Tadi saya lagi jalan pagi, saudara. Saya udah lama dia nggak ketemu. Langsung saya tahu. Asal sekarang kita saja, kalau di wilayah kami ini, di perumahan ini, gampang. Udah lama nggak ketemu, pasti pikirnya COVID. Langsung saya bilang, kena ya? Iya Pak, katanya. Nah itu, dulu dia ini, iya, dia ngelawan-ngelawan saya kalau saya bicara firman. Iya, dia bilang, oh Buddha lebih hebat. Ya udah terserah lu, kena COVID. Saya bilang, makanya aku bilang kan, Yesus, aku bilang tadi sama dia, virus corona mati di tangan hamba Tuhan. In Jesus name. In Jesus heal, in Jesus clear. Haleluya. Karena dia sosok bahasa Inggris memang orangnya. Dia harus sama saya bahasa Inggris. Padahal dia pun salah-salah Inggrisnya. Iya. Aduh. Wah, dia ada diam, saudara. Ada satu orang ini ngelawan lagi sama saya. Udah nggak kelihatan 4 hari, jadi kena juga. Orang kalau di lapangan itu ya, saya nggak peduli dia mau agama apa. Saya selalu cerita firman. Tapi mereka kan ada juga yang apatis gitu ya, yang langsung front, tinggalin gitu. Beberapa hari yang lalu itu, seminggu yang lalu itu, saya datang, mereka cerita tentang COVID terus. Saya bilang kalau ada Yesus, mana berani COVID? Wah, yang Buddha diem, yang Kristen ini langsung, ini Kristen, bener. Dia ini di gereja ini, jadi nggak sebut gerejanya, itu pelayan Tuhan di situ, majelis manusia jelmaan iblis. Majelis itu manusia jelmaan iblis. Wah, pas dia bilang gitu, kena kau nanti. Aku bilang, ini udah 3 hari, besok saya selidiki kena nggak dia. Iya saudara, sekarang mengeri. Jangan ganggu hamba Tuhan yang diurapi, jangan mengusik nabi-nabiku, kata Alkitab. Jadi sekarang corona ini justru nolong Tuhan yang diurapi. Jadi kalau hamba Tuhan diurapi, bilang aja nih, kena lo besok, lihat lo, ada COVID kan. Dulu susah, kena lo, kenapa? Iya, sekarang ada COVID. Haleluya. Makanya saudara, kamu hidup harus hidup dengan iman. Haleluya.
Ini semua ujian. Kita akan tampil menang lebih daripada pemenang. Ada orang sudah divaksin 2 kali, kena juga. Divaksin sekali, kena lagi, kena lagi. Saya belum divaksin sampai hari ini nggak kena. Waktu dia serama tentara, ya ada seorang kolonel bilang, "Pak, lagi ada vaksin, vaksin Pak." Saya bilang gini sama dia, "Pak, saya ini diajari Tuhan Yesus ajaran kasih." Maksud Bapak? Iya, kita harus dahulukan orang. Orang kan berebut-rebut tuh, kasihan yang di Medan. Kasihan. Harusnya mereka sehat, karena kerumunan begitu rame, malah bukan sehat, malah menularkan COVID. Padahal mau divaksin, tapi saking ramenya. Saya bilang, "Pak, saya diajarin kasih, mendahulukan orang lain." Penduduk Indonesia ini 105 juta kurang lebih. Jadi waktu itu yang divaksin baru 30 juta. Masih kurang berapa juta? Saya bilang, nanti kalau semuanya sudah 270 sekian juta, tinggal kurang 7 orang, nah barulah. Itulah saya dan istri saya dan anak saya. Haleluya. Enggak ada kena sih hari ini. Enggak ada. Haleluya. Paling kena maki doang. Kena caci. Haleluya. Makanya saudara, Bapak Ibu sekalian, satu hari ini saya melayani orang 5 orang yang divaksin semua masalah. Iya, tapi bukan vaksinnya yang salah, mungkin orangnya yang bermasalah. Kenapa? Iya, bahkan ibu ini datang juga 2 kali vaksin, jadi hampir nggak bisa jalan berapa hari yang lalu. Iya, puji Tuhan, disembuhkan Tuhan dia. Haleluya. Saudara, makanya saudaraku yang saya kasih, vaksin itu adalah imunitas dari ilmu kedokteran, tetapi ada yang lebih tinggi dari vaksin. Kuasa Yesus, bilur Yesus, darah Yesus. Saya tidak melarang orang vaksin, tapi saya mau kasih tahu, kalau Yesus nggak lindungi engkau, sekalipun kau divaksin, engkau pasti akan penyakit. Tapi kalau ada Yesus di dalam diri, pasti sehat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh Pak, ada Yesus, divaksin lagi, ya makin bagus. Haleluya. Oh Pak, divaksin, tapi nggak perlu Yesus, bahaya lu. Bahaya lu. Haleluya. Oh Pak, dia kan Kristen. Saya nggak bicara agama. Orang ini agama, perlu cerita agama. Kita buktikan kasih Kristus dan kuasa Kristus. Haleluya. Pendeta mana yang paling kaya di Indonesia? Rizmi Lubis. Tiap pagi bisa bagi-bagi duit. Bayangkan, pagi, tiap pagi 50 orang tuh bagi-bagi duit, sampai mau mobil mogok, datang polisi, datang siapa, dibantu bagi-bagi duit. Nanti saya mobil tuh saya mau buka di atas kayak Prabowo. Itu kerinduan saya. Aku bilang sama Daniel, dari atas saja aku bilang buka. Saya ini kalau 50 orang Pak kurang, kalau ada 500 orang, itu baru bagus Pak. 500.000 orang maksudnya, 500 orang. Kalau segini dikit, oh iya juga ya. Haleluya. Makanya ada satu orang ya di sosmed itu, dia telepon kepada orang yang kerja di Taiwan. Dia kenal ke saya kebetulan di Taiwan nih. Hubungan dengan saya beberapa hari yang lalu. Dia katakan, "Pak, si A nanya, kok itu pendeta si Lubis kok kenal? Kenapa? Ini kok dia kan jemaatnya dikit, mobilnya bagus lah." Kita hidup bukan dari jemaat, kita hidup dari Yesus. Kita berkat dari Yesus. Berapa kali saya ke rumah ibu ini, ibu apa namanya, ibu situ, mana ada dikasih apa-apa. Orang saya tidak minta apa-apa. Haleluya. Tapi kalau dikasih saya mau, supaya saya bagikan ke orang yang tak mampu. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, makanya kalau kau punya Yesus, kau punya semua apa yang Yesus punya. Haleluya. Haleluya. Hanya jangan cari apa-apa, cari Yesus. Kalau kau cari apa-apa, kau kehilangan Yesus. Tapi kalau kau cari Yesus, apa yang punya Yesus adalah punya. Haleluya. Kalau di zaman COVID ini nggak ada Yesus dalam dirimu, waduh, paling menderita, paling sulit. Semua akan diuji nanti. Ini yang terakhir, 1 Korintus 3 ayat 13. Semua akan diuji. Ini pengujian. Ini pengujian.
3, 2, 1. Sebab ia akan nampak dengan api Pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Terus ayat 14. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus. Kalau pekerjaanmu selama ini di dalam Tuhan, tahan uji, kau dapat upah. Haleluya. Haleluya. Sudah gembala seganteng ini, sebaik ini, khotbahnya secakep ini, tidak minta apa-apa, masih dikata-katain, bayangin. Haleluya. Iya, masih banyak salahnya, padahal udah nggak minta apa, nggak minta itu, nggak minta ini. Kan ada pendeta tertentu, apalagi gereja-gereja kecil. Oh, anaknya ulang tahun pun, saudara-saudara, anak saya ulang tahun, begini. Oh, ini saya, ini saya, anak saya mau ke sekolah, ini tidak ada. Banyak pendeta, saya ketemu pendeta gitu banyak sekali. Saya nggak pernah gitu dari perintisan, dari 3 orang sampai sekarang. Kalau ada jemaat yang masih nggak bersyukur lagi, saya pun heran. Haleluya. Karena saya tidak punya perusahaan, saya tidak punya kelapa sawit, pohon kelapa sawit, saya tidak punya karet, saya tidak punya tanah ini aja rumah, saya tidak punya apa-apa. Haleluya. Tapi yang saya tahu, ya saya punya Yesus. Saya katakan waktu di Sigambal saya khotbah di daerah Rantu Prapat, Anda silakan punya pohon kelapa sawit, tapi buahnya itu punya saya. Haleluya. Ya nggak apa-apa, lu ya kerja lu ya, gaji lu punya gua nanti semua. Haleluya. Makanya saudara Bapak Ibu sekalian, kita lagi diuji. Setia nggak kita sama Tuhan? Haleluya. Sudah banyak yang gugur. Mungkin kadang-kadang orang mulai berpikir, wah, percuma saya ikut Tuhan. Anak saya kena COVID mati, mertua saya kena COVID mati, bapak saya kena COVID mati, percuma saya ikut Tuhan. Mungkin betul, sebenarnya dia bukan sedang menceritakan dia ikut Tuhan. Dia sedang menceritakan percuma saya jadi orang. Saya tidak bicara agama. Apakah engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Itu yang paling penting. Itu yang membuat hidupmu diberkati. Haleluya. 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 Saudara Bapak Ibu sekalian, ujian ini saya tidak tahu sampai kapan. Tapi saya prediksikan ini nggak akan pernah berhenti. COVID ini nggak pernah berhenti. Pasti nggak pernah berhenti. Dulu pertama COVID ada, terus yang kerja di kesehatan, di bagian Kementerian Kesehatan bilang, nanti 2021 kira-kira bulan 2 ini selesai. Enggak, saya udah nubuat waktu dulu nggak bakal selesai. Tapi biarkanlah burung itu terbang di kepala kita, di atas. Biar dia terbang, jangan usul, terbang lu tembak, biar. Tapi kalau kurang ajar lu, biarkan. Kita nggak berhak menghardik COVID, kita hanya berhak perlindungan dari Tuhan, dan COVID tidak akan kena ke kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya tidak mau menghardik COVID dari Indonesia, saya hanya mau menghardik COVID dari jemaat, COVID dari istri dan anak saya. Tidak boleh ada yang kena COVID. Siapapun yang nonton ini, di dalam negeri, di luar negeri, di luar angkasa, silakan ambil cuplikan ini. Saya tidak mau menghardik COVID dari Indonesia, itu haknya Tuhan. Tetapi saya, istri saya, anak saya harus dilindungi Tuhan. Saya minta perlindungan dari dia, karena dia Bapakku, dia Allahku, dia Tuhanku. Haleluya. 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 Anda siap untuk melewati ujian ini dan tetap bersyukur sama Tuhan? Haleluya. Kalau Anda siap, saya percaya hidup Anda bahagia. Karena kesiapan itulah yang penting. Karena orang yang tidak siap, mereka tidak akan bisa menghadapi tantangan, mereka tidak akan bisa menghadapi pencobaan, kesulitan. Tapi kalau dia sudah siap, waktu datang pencobaan, kesulitan, dia sudah tahu ini ujian, imanku akan the next level, aku naik level. Tenang saja, aman, bersama Tuhan aku menang. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, karena aku tahu
Tuhan lebih besar dari semua masalah ini, dari persoalan ini. Bersama Tuhan aku lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Pasti engkau menang. Engkau persiapkan dirimu hari ini. Persiapkan dirimu hari ini. Memang Jakarta dan Bali sudah agak sedikit landai, tetapi di pulau-pulau lain malah naik COVID. Bener, di Lampung naik. Ini landai, di sana naik, nanti di sana landai, di sini naik, di sini landai, di sini aman. Sekarang di Wuhan kena lagi. Di Amerika mulai aman, tetapi di beberapa waktu yang lalu kena lagi di mana? Di Australia, sampai kena lagi di itu di negara-negara mana? Singapura mulai lagi. Saudara, ini ujian. Kalau orang di bumi ini nggak bertobat lagi, saya nggak ngerti lah, nggak tahu saya. Hanya otaknya duit. Pikirmu duit itu nggak punya kaki. Makin kau kejar dia lari cepat. Tapi kalau kau diam di hadirat Tuhan, datang dia. Saya gitu aja. Iya, bener. Kalau hari-hari Kamis begini udah gini-gini dakduk saya. Karena Senin harus setoran buat istri. Belanja 4 juta tiap hari Senin, belanja 4 juta. 1 minggu kita bayar. Lagi waktu bulan itu harus 10 juta karena listrik semuanya harus dibayar. Maksudnya itu harus bayar di minggu yang tanggal 10 itu. Listrik semua kayak kemarin tuh kan. Tanggal 10 istri bayar listrik 2.800.000 berapa, 1 juta lebih dan segala macam. Semua lah Mas Sapam 5 juta. Belum uang belanja, belum uang sekolah anak-anak. Kalau mereka nggak masuk sekolah tetap harus dibayar. Enaknya jadi guru. Makanya kau yang jadi guru berbahagialah kau. Punya sekolah mereka, tapi kau bayar. Datang ke gereja kau nggak bayar apa-apa. Inilah dia. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, hidup ini bahagia, hidup ini sukacita. Haleluya. Gak usah tegang. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Santai. Makanya saya sehat terus, saya santai terus. Santai saya. Kalau udah selesai pelayan gini aja, pendek, pakai sepatu ini udah keren, pakai topi, kacamata. Mana tahu saya pendeta keren. Santai aja hidup ini, tenang aja. Ada Tuhan di pihak kita. Haleluya. Banyak kali orang yang ngancam saya tuh, apalagi waktu kater ustadz dulu itu. Darah Rasul Lubis halal. Banyak sekali mereka ngomong. Iya, kalau ikutin channel saya dari awal-awal, waduh, ngeri. Itu bisa lah, itu di YouTube. Iya. Saya balas dalam hati saya. Mana bisa halal? Gua udah pernah makan babi. Halal. Yang dengerin lo. Gua udah makan babi lo. Lu mau makan lagi gua? Haram lo. Haleluya. Lu mau makan darah gua, mau minum darah gua udah makan babi. Haram, babi kan haram. Haleluya. Makanya setan takut sama kami. Iya, setan takut sama kami karena kami makan babi. Iya, karena waktu itu kan Yesus usir setan. Setannya bilang, izinkan aku ke babi-babi. Setannya ada di babi, babinya udah kita makan. Setan di dalam babi. Ya setannya udah takut sama kita. Mana berani sama kita, orang kita makan-makanin terus tiap hari. Haleluya. Makanya orang yang sering makan babi itu, ya itu susah kena setan. Haleluya. Mari bangkit berdirilah. Jadi ngawur lagi. Haleluya. Saudara harus tahan uji ya. Nah, jangan semua kau bawa ke hati. Pulang kau makan babi 0,5 kilo, kolesterol. Ya, saya pun nggak pala suka. Iya. Haleluya. Mari. Hati roh pikiran kita. Tuhan Yesus, bersama Yesus saya menang. Lebih daripada pemenang. Di dalam Tuhan saya ditakdirkan untuk diberkati, untuk menang, untuk sehat. Dan saya percaya saya sudah ditebus oleh darah yang kudus, oleh darah Yesus. Inilah yang saya banggakan ketika saya
mengenal Yesus. Saya yakin tidak disiksa lagi, tidak dihukum lagi, karena Yesus sudah berkata di atas Golgota, sudah selesai. Dan kami dalam melewati ujian ini, kami tampil menang, dan kami tahu COVID sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Haleluya.